Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengisi deskripsi pada portofolio untuk uji kinerja PPG tahun 2021. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Untuk deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan, ini kita isi deskripsinya. Saya mengisi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional saya melakukan penelitian tindakan kelas. Ini kalau teman-teman memiliki ya PTK, silakan cantumkan di sini. Kalau tidak usah dicantumkan karena ini perlu bukti yang real ya nantinya. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian yang dipublikasikan secara mandiri, ya artinya dipublikasinya secara mandiri saja, tidak diseminarkan di forum MGMP ataupun di sekolah ya. Kemudian penelitian yang saya lakukan ini selama 3 bulan, terhitung sejak tanggal 7 September sampai 30 November 2020. Yang mana pada PTK ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Kemudian selain itu juga saya melakukan penelitian pada saat melaksanakan aktualisasi habituasi ya di satuan kerja saya pada pelaksanaan pelatihan dasar CPNS tahun 2019 dengan lama waktu penelitian 26 hari mulai tanggal 5 Agustus sampai 31 Agustus 2019. Dan penelitian ini telah diseminarkan di BPSDM Provinsi Banten, artinya ini sudah tingkat provinsi. Jika teman-teman memiliki ini, silahkan cantumkan di sini ya di deskripsi. Jika tidak, cari yang lain karena ini butuh bukti yang real. Kemudian deskripsikan kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Ini refleksi ya, silahkan teman-teman bisa membuatnya masing-masing. Ini saya deskripsinya untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik. Upaya perbaikan diri selalu saya lakukan dengan mencermati permasalahan yang saya hadapi dan menggunakan hasil pelatihan yang saya ikuti. Saya melakukan berbagai perbaikan ketika melakukan ulangan harian, kemudian analisis butir soal, kemudian juga ini untuk mengetahui daya serap indikator tiap KD. Silakan teman-teman bisa mendeskripsikannya masing-masing ya. Karena kalau hanya deskripsi saja tidak ada buktinya, maka ini tidak akan mendapatkan nilai. Jadi semua yang kita deskripsikan di sini itu harus ada bukti fisiknya, karena nanti akan diunggah pada laman UKM PPG-nya. Jadi kita jangan mendeskripsikan yang tidak ada bukti fisiknya ya. Kalau ada bukti fisiknya silakan teman-teman bisa mendeskripsikannya di sini. Kemudian berikutnya ini deskripsikan kegiatan pencarian informasi baru yang telah dilakukan. Nah, saya untuk menambah wawasan berbagai kegiatan ilmiah yang saya lakukan yaitu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten ya. Nah, ini disebut dengan Latsar ya. Kalau tahun sekarang disebut dengan Latsar atau latihan dasar. Ini mulai tanggal 15 Juli sampai 18 September 2019. Kemudian pelatihan program kompetensi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau P4TK. Ini disebut dengan program PKP. Itu mulai tanggal 4 Oktober sampai 15 November 2019. Kemudian diklat daring online training blog diselenggarakan oleh Perkumpulan Matematika Nusantara. Ini kerjasama dengan LPMP Banten mulai tanggal 16 sampai 22 April. Kemudian diklat peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis TIK atau pembatik ya. Tahun 2020 level literasi. Silahkan teman-teman kalau sudah sampai level 4 ini juga bisa dipakai untuk pencarian informasi baru ya yang telah dilakukan. Ini bukti fisiknya berupa sertifikat. Kemudian Bintek Guru Belajar Seri Pandemi COVID-19 dan juga diklat program guru belajar ya. Ada Bintek, ada diklat ini untuk guru belajar seri pandemi. Ada 2 sertifikatnya.
berikutnya yaitu workshop pemanfaatan Microsoft 365 yang diselenggarakan oleh PT Microsoft Indonesia. Apapun yang ditulis di sini harus ada bukti fisiknya berupa sertifikat ya, kalau ini untuk kegiatan pencarian informasi baru. Kemudian juga berikutnya yaitu kegiatan yang menghasilkan inovasi yang telah dilakukan. Ini selama melaksanakan pembelajaran, berbagai kegiatan yang menghasilkan karya inovasi yang saya lakukan. Karya-karya tersebut diantaranya menyusun modul materi ajar Bahasa Indonesia kelas 7 dan juga LKPD selama 1 semester untuk melaksanakan pembelajaran yang melatihkan HOTS ya. Kemudian selain ini juga membuat video materi pembelajaran yang diunggah di YouTube sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan siswa di seluruh dunia dengan mudah pada materi kelas 7 ya. Dengan kata kuncinya Yayan Malikia ID pada playlist materi Bahasa Indonesia. Nah, ini video pembelajaran yang diunggah di YouTube ini harus disesuaikan tahunnya, jangan tahun 2021. Karena di PPG sekarang itu adalah kegiatannya yang diakui adalah 3 tahun terakhir sebelum kegiatan PPG. Jadi kalau dalam kegiatan PPG itu tidak diperkenankan, artinya sampai batas waktunya itu sebelum lapor diri ya kalau nggak salah. Jadi silakan teman-teman yang mempunyai video pembelajaran ini bisa dideskripsikan di kegiatan yang menghasilkan inovasi yang telah dilakukan dengan mencantumkan nanti link YouTube-nya, bukti fisiknya berupa link YouTube ya. Kemudian deskripsikan prestasi yang dicapai melalui kompetisi yang telah dilakukan. Ini selama menjadi pendidik saya pernah mengikuti kompetensi itu lomba olimpiade. Kalau misalkan ini bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Silahkan, ini tergantung prestasi yang didapat oleh teman-teman. Kalau tidak ada prestasi ya tidak usah diisi ya. Jangan mempersulit diri dan jangan juga mengisi kalau tidak ada bukti fisiknya. Karena ini biasanya berupa sertifikat ya, yang ada di sini harus berupa sertifikat untuk prestasi. Kemudian berikutnya ini yang terakhir, kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kompetisi yang telah dilakukannya. Selama menjadi pendidik saya masih bergabung dengan tim pengabdi SMP 3 Satap Malingping ya, di mana saya berpartisipasi dalamnya sebagai pengabdi. Artinya pengabdian kita kepada sekolah ya. Pengabdian yang saya lakukan dengan menjadi ketua panitia perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74 yaitu tahun 2019, kemudian ketua panitia akreditasi, kemudian sekretaris panitia PAS, wakase kesiswaan, kepala dan pengelola perpustakaan, dan ketua panitia PPDB ya tahun pelajaran 2021. Silakan, ini bukti fisiknya berupa SK atau surat tugas ya dari kepala sekolah. Dan juga untuk pengabdian kepada masyarakat ini bisa juga di tempat kita masing-masing, misalkan jadi panitia kegiatan kurban ya. Panitia kurban itu juga harus dilengkapi dengan surat keterangan atau surat tugas yang ditandatangani oleh RT setempat atau kepala desa. Silakan teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada silakan deskripsikan di sini, kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Ini untuk mengisi deskripsi pada portofolio untuk kegiatan UKIN ya. Itu saja mungkin yang dapat saya berikan pada video kali ini. Silahkan teman-teman bisa mensupport channel saya dengan cara like dan juga subscribe serta ketuk loncengnya biar saya bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.